Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi atas karunia dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman yang tidak semua orang dapatkan. Kehadiran kita dalam menunaikan sholat gerhana merupakan bagian daripada panggilan iman. Sebab manakala iman tidak menyertai pada diri kita, mungkin kita entah ada di mana, tidak ada di ruang masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Falah, Jalan Muhammad Doha yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa gerhana merupakan peristiwa sunatullah yang memang sudah tersurat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fussilat ayat 37, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah yang dimuliakan Allah, arti dari firman Allah ini adalah di mana siang dan malam merupakan tanda-tanda dari ayat-ayat Allah. Bulan dan matahari juga demikian adanya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian tunduk dan sujud kepada matahari dan bulan. Tunduklah kepada yang menciptakan keduanya. Jika Anda benar-benar ingin mengabdikan diri, taat dan patuh kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak beredar di mana saja di kalangan seluruh penjuru planet bumi ini. Ketika terjadi gerhana itu bermacam-macam ragam caranya dalam rangka menyikapinya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Memang saat itu bila terjadi gerhana di mana saja percaya bahkan ada sesuatu kejadian, apakah ada lahirnya seseorang atau meninggalnya, matinya seseorang. Pas kebetulan putra Rasulullah Ibrahim meninggal saat gerhana matahari. Disinilah akhirnya kemudian Rasulullah sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah, sehingga Rasulullah melaksanakan sholat gerhana, di mana sholat gerhana itu tujuannya adalah ketika memang langit terasa gelap, di mana saat gerhana matahari di antara bulan dan di antara bumi dan matahari di tengah-tengahnya ada bulan, sehingga cahaya matahari tertutup oleh bulan. Demikian pula ketika gerhana bulan, di mana bumi ada di tengah-tengah di antara bulan dan matahari, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bulan, tertutup, terhalang oleh bumi. Terjadilah gerhana bulan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah. Peristiwa gerhana akhirnya ditarik menjadi satu ritual berkaitan dengan ibadah. Kita diperintahkan ada 4 langkah dalam mengatasi atau dalam melaksanakan peristiwa alam gerhana ini, yaitu Rasulullah menyatakan dengan sikapnya yang 4 itu, yaitu yang pertama, fad'ullah wa tukabiru wa tusaddaqu wa tusallah. Pertama, ketika terjadi gelap, apa yang dirasakan? Kembali kepada Allah, mohon doa. Salah satu doanya adalah, ya Allah, jadikan ini semua rahmat, jangan jadikan azab buat kami. Itu salah satu doa. Kenapa? Memang anggapan masyarakat terjadi seperti itu, maka Rasulullah mengumandangkan doa seperti itu. Kemudian disikapi dengan bertakbir, besarkan Allah, sedekah dan sholat. 4 poin yang Rasulullah ajarkan memiliki nilai dari nilai sosial yang tinggi, nilai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kalau matahari tidak bersinar gelap, kemudian kembali menjadi terang, itu sudah alami biasa. Tidak ada masalah, memang setiap peristiwa seperti itu. Tapi kenapa ada sholat? Demikian juga ketika ada kematian, ada orang meninggal, ada juga sholat jenazah. Luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang menyertai kehidupan manusia ada nilai ibadahnya. Bagaimana kalau dalam kehidupan nyata ini yang gelap bukan matahari tidak bersinarnya, tapi justru yang gelap adalah kegelapan di mana masyarakat tanpa roh petunjuk hidup, tanpa paham iman. Apa itu iman? Tanpa paham Quran, hidayah sebagai satu pedoman kehidupan Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab wal iman. Inilah Al-Quran kami perintah, kami turunkan sebagai wahyu, sebagai ruh yang di dalamnya ada perintah. Perintahnya tiada lain adalah larangan dan perintah untuk ibadah. Ma kunta tadrimal kitab wal iman. Tidak akan tahu apakah itu iman kalau kita tidak tahu itu Al-Quran. Jadi kalau kehidupan masyarakat kita ini gelap dalam kegelapan, baik secara pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tanpa spiritual, ruh keagamaan, dalam hal ini kita seorang muslim adalah nilai-nilai Quran sebagai kehidupan, tidak dijalankan oleh masyarakat satu bangsa, maka terjadilah kegelapan. Ingat, ketika kita sekolah, guru kita mengajarkan wanita tidak boleh sekolah, wanita dibiarkan bodoh, wanita dibiarkan di dapur. Semangat Ibu Kartini kemudian mengorek bagaimana mengajak kaum wanita untuk pintar, untuk belajar. Maka ada sebuah surat, habis gelap terbitlah terang. Sebuah gambaran kehidupan kebodohan wanita-wanita yang tidak mau belajar, yang tidak mau menuntut ilmu. Nah sekarang bagaimana dengan kegelapan masyarakat yang tanpa petunjuk, kebongkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, tidak adanya suara-suara dakwah dan tabligh karena pengajian-pengajian dilarang, pengajian-pengajian dibubarkan, suara adzan kemudian dikurangi dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak mengenal lagi itu yang namanya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah disinilah maka seorang yang ada di tengah lapangan melihat masyarakat yang dalam kegelapan tanpa petunjuk, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah gimana supaya masyarakat itu mendapatkan petunjuk. Akhirnya satu, kenakan Allah
kepada seluruh masyarakat yang gelap dalam kegelapan tanpa petunjuk dalam kehidupan jahiliyah. Takbir, besarkan Islam, besarkan nama Allah sehingga masyarakat tahu siapa itu Allah, apa itu Allah dan bagaimana Allah, sehingga akan kenal Allah. Tentunya dengan mengajarkan dakwah dengan bijak dan baik. Ketika membesarkan Allah, mengenalkan Allah kepada masyarakat yang penuh kegelapan, tidak sekedar untuk ngomong dan dakwah, tapi harus ada sedekah, harus ada pemberian bagi mereka yang membutuhkan. Sebab biasanya orang-orang yang begitu itu dalam kehidupannya penuh dengan sesuatu kebutuhan, sehingga perlu diberi dipasokkan kesejahteraan, maka keluarkan sedekah. Setelah memberi, mengajak dan seterusnya, baru mari kita sholat, mari kita sholat. Satu proses di mana bagaimana membangun masyarakat yang penuh kegelapan. Demikian adanya, luar biasa. Jadi gerhana itu merupakan suatu gambaran masyarakat yang seperti itu. Kita besarkan Allah dalam suasana dan ruang lingkup kehidupan yang jauh dari petunjuk, jauh dari ruh spiritual Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Memang semua orang tahu bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, siang malam langit dan bumi semua Allah ciptakan. Orang-orang berpikir dan semua itu tidak sia-sia Allah ciptakan. Maka bagi mereka yang berpikir ulil albab, dia akan menjadikan peristiwa itu dijalaninya menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Di sana ada alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Siapa-siapa orang yang ingat kepada Allah saat dia tegak berdiri, boleh sedang sholat, wa qu'udan sedang duduk, wa 'ala junubihim sedang berbaring. Disinilah perpaduan siapapun orangnya yang sedang berpuasa tegak berdiri, ingat Allah, yadhkuruna Allaha qiyaman. Mereka penguasa-penguasa yang sedang tegak dan berdiri memegang kendali, dia juga harus sadar ingat kepada Allah. Dan para pejabat-pejabat yang teras, pejabat teras yang sedang duduk-duduk di kantor dan sebagainya, dia juga jangan lupa ingatlah kepada Allah ketika sedang duduk menduduki sebuah jabatan. Wa 'ala junubihim, rakyat jelata yang ada di tingkatan kelas bawah, ya, yang paling rendah berbaring, juga jangan lupa ingatlah kepada Allah. Luar biasa, ya, satu kesadaran totalitas antara orang-orang yang punya kemampuan, punya power, orang-orang yang juga pendukungnya dan juga rakyatnya, semuanya yadhkuruna Allah. Mereka ingat kepada Allah, mengingat Allah dalam hidup dan kehidupan, kesadaran total, jauhi segala larangannya, laksanakan segala perintahnya. Luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Jamaah yang dimuliakan Allah, tiada lain peristiwa gerhana ini mengingatkan kita di mana status dan kedudukan kita. Mari laksanakan sesuai dengan kompetensi kita. Ya, ul yang lemah syakillah. Berbuatlah, bekerjalah sesuai dengan skillnya masing-masing, sehingga yang tinggi, yang rendah, yang berbaring bersama-sama, yang muda, yang tua, ya, semuanya sama. Ya. Hudu hidrakum wa anfiru subatin alinfiru jami'an. Ayo dengan kelompok kecil, kelompok besar, jika kelompok lebih besar lagi berjamaah, bagaimana bahu membahu dalam membangun masyarakat dengan penuh nilai-nilai kebersamaan.
Sebab Islam tidak mengajarkan sesuatu yang merasa diri paling besar, paling baik, paling hebat, paling benar. Kita sama-sama. Bila ada di antara kita kurang cocokkan perbedaan, jangan dibesar-besarkan perbedaannya, jauhkan perbedaannya, satukan persamaannya, sehingga kita tetap utuh, satu jalan, sehingga tidak ada yang bakal bisa untuk mempengaruhi dan merusak persatuan dan kesatuan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah, memohon kiranya dalam suasana yang sekarang ini di mana kita mengakhiri Ramadan, ya, adanya perbedaan sholat Idul Fitri dan seterusnya, itu jangan dijadikan kemudian persoalan. Biarkan ya, sesuai dengan pemahamannya masing-masing dan ijtihadnya masing-masing, sehingga tetap kita utuh dan bersama. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamimatan surana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabbana, lindungi kami semua ya Allah dari berbagai musibah, bencana, malapetaka, dari berbagai macam yang membuat kami tidak bisa bersatu. Satukan kami ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar ya Allah ya Rabbana. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan ya Allah, sehingga kami bisa mampu untuk melaksanakan bakti-Mu, kewajiban kami dalam menunaikan hidup dan kehidupan. Lindungi kami dari berbagai macam wabah, penyakit ya Allah. Berikan kesehatan buat kami, anak cucu kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, harapan kami kiranya bisa di antara para pemimpin kami untuk bisa membimbing kami, menyatukan kami, mensejahterakan kami, hingga kami semua masyarakat, warga negara, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kokoh, satu, padu dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Ya Allah ya Rabbana, sekiranya banyak di antara kami kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, ampuni kami. Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Ampuni kami ya Allah. Rabbi awjibni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.